Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Nurbaiti. Dan saya Nikedea Safira. Di sini kami berdua akan membahas materi mengenai mood disorder atau gangguan mood. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang gangguan suasana hati atau mood disorder. Nah, apa sih itu mood disorder? Jadi, mood disorder atau gangguan suasana hati adalah suatu gangguan mental yang ditandai oleh perubahan mood. Pada DSM, gangguan suasana hati meliputi gangguan-gangguan yang terdapat pada mood dimulai dari depresi yang ekstrim hingga mania yang ekstrim. Dalam DSM-3R tahun 1987 disebut sebagai mood disorder atau gangguan suasana hati. Suasana hati atau mood mengacu kepada pengertian emosi yang bertahan lama yang mewarnai seluruh kehidupan manusia, yang melibatkan bagian depresi maupun kegembiraan atau mania. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori psikologis tentang gangguan mood. Yang pertama, itu ada tentang teori psikoanalisis tentang depresi. Menurut Freud, potensi depresi muncul pada awal masa kanak-kanak. Pada fase oral anak mungkin kurang atau terlalu terpenuhinya kebutuhannya, sehingga ia terfiksasi pada fase ini dan mengakibatkan individu dependent, low self-esteem. Hipotesanya tersebut seolah untuk mencegah kehilangan. Lama-lama ia malah marah pada dirinya sendiri dan merasa bersalah. Yang kedua, itu ada teori kognitif tentang depresi. Yang A, teori depresi Beck tahun 1967. Tesis utamanya bahwa individu yang depresi merasa demikian karena pemikiran mereka dibiarkan pada interpretasi negatif. Menurut Beck, memandang dunia secara negatif muncul karena adanya peristiwa tidak menyenangkan pada masa kanak-kanak atau remaja dengan adanya triad negatif. Pandangan negatif tentang diri sendiri, dunia, dan masa depan yang sangat jauh untuk dijangkau. Triad negatif ini mempengaruhi penilaian individu tentang kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan. Nah, berikut ini adalah bias kognitif yang biasanya muncul pada individu yang mengalami depresi. Yang A itu ada penyimpulan yang arbiter, yaitu kesimpulan yang diambil tanpa ada bukti yang cukup, bahkan tanpa bukti sama sekali. Yang B itu ada abstraksi selektif, yaitu kesimpulan yang diambil berkaitan dengan salah satu elemen dalam situasi. Yang C, overgeneralisasi, yaitu penyimpulan keseluruhan yang ditarik berdasarkan peristiwa tunggal yang mungkin mengecoh. Yang D, itu ada membesarkan atau mengecilkan, yaitu berlebihan dalam penilaian performa. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu karakteristik umum gangguan mood. 1. Depresi, gejala, dan simptom. Kesedihan yang amat sangat, perasaan bersalah dan tidak berarti, menarik diri dari orang lain, kehilangan nafsu makan, tidak dapat tidur, sulit memusatkan perhatian, lebih suka duduk sendiri dan berdiam diri. Simptom dan gejala-gejala depresi cukup bervariasi, tergantung tingkat usia. Depresi pada anak-anak seringkali mengakibatkan berbagai keluhan somatik seperti sakit kepala atau sakit perut. Pada orang-orang tua, depresi seringkali ditandai oleh ketidakmampuannya untuk memusatkan perhatian dan keluhan hilangnya memori. Kedua, mania, gejala, dan simptom. Kondisi emosional dan mood yang intens, merasa gembira yang amat sangat tanpa alasan, mudah tersinggung yang disertai
hiperaktivitas, banyak bicara, pikiran yang melompat-lompat, perhatian yang mudah teralih. Orang yang berbeda pada episode manik dapat berlangsung beberapa hari hingga beberapa bulan. Dapat segera dikenali melalui rentetan kata yang diucapkan dengan keras tanpa henti, terkadang penuh dengan kata-kata konyol, gurauan, puisi, dan komentar tentang berbagai objek dan kejadian di sekitar yang menarik perhatian si pembicara. 3. Daftar diagnostik resmi gangguan mood, yaitu yang pertama ada diagnosis depresi mayor. Hilangnya minat dan kesenangan yang berlangsung kurang lebih 2 minggu. Sulit tidur, pikiran untuk bunuh diri, kehilangan nafsu makan, perasaan tidak berarti dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, diagnosis gangguan bipolar. Gangguan bipolar 1 merupakan gangguan yang mencakup episode mania dan gangguan campuran. Sebagian penderita juga mengalami episode depresi. Yang keempat yaitu heterogenitas. Dalam kategori ini banyak penderita dengan gejala heterogen, tapi dikelompokkan pada diagnosis yang sama. Yang selanjutnya episode manik dan depresif, mungkin ditandai fitur katatonik atau gangguan motorik, aktivitas tidak bertujuan. Selanjutnya gangguan bipolar dan unipolar, mungkin sifatnya musiman bila pasien secara teratur mengalaminya. Yang kelima yaitu mood kronis, jangka panjang minimal 2 tahun, belum cukup mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Ada 2 jenis gangguan mood kronis, yaitu yang pertama gangguan silokohimik, yang kedua gangguan distimik. Yang keenam yaitu gangguan mood dan kreativitas. Sejumlah artis, komposer, dan penulis yang pernah mengalami gangguan mood adalah impulsif seperti Michel Aglo dan lain-lain. Mungkin keadaan manik memicu kreativitas terkait adanya peningkatan mood, energi, pikiran yang muncul tiba-tiba, dan kemampuan menghubungkan ide. Yang ketujuh, gangguan mood dan emosi individu. Yang depresi lebih sedikit menunjukkan ekspresi wajah positif dan mengalami emosi menyenangkan. Gangguan kecemasan biasanya muncul bersamaan dengan depresi. Selanjutnya terapi gangguan mood. Depresi berakhir setelah beberapa bulan, namun terasa lebih lama oleh penderita yang mengalami depresi serta orang terdekat mereka. Depresi dapat berakhir dengan sendirinya dalam waktu tertentu, namun merugikan penderita serta orang terdekat mereka sehingga tidak dapat dibiarkan sendiri dan harus ditangani. Beberapa terapi yang efektif dapat dilakukan seperti terapi yang bersifat psikologis dan biologis secara tersendiri maupun dikombinasikan. Yang pertama, terapi psikologis depresi. Terapi psikodinamika. Depresi ini dianggap terjadi karena rasa kehilangan dan keamarahan yang secara tidak sadar diarahkan ke dalam diri. Tetapi psikoanalisis berupaya membantu pasien memperoleh insight atas konflik yang dianggapnya menekan dan mendorong pelepasan agresivitas yang selama ini diasumsikan terarah ke dalam diri. Tujuan terapi ini yakni mengungkapkan motivasi atas depresi yang dialami pasien.